Assalamualaikum sahabat PHR. Sudah pernah dengar kisah KKN di Desa Penari belum? Yang kini diangkat ke layar TV. Kisah horor KKN di Desa Penari jadi viral setelah akun Twitter _ M81378523 menulis cuitan penggalan demi penggalan kisah mistis yang dialami Bima dan kawan-kawan. Setelah viral, muncul cerita versi novel diterbitkan pada bulan September 2019. Namun untuk nama, tokoh, universitas, dan tempat kejadian masih dirahasiakan. Yuk kita ikutin ceritanya. Dikisahkan Nur hidup merantau demi menyelesaikan pendidikannya di universitas yang sudah menjadi impiannya sejak kecil. Kini ia tinggal menunggu bulan demi bulan untuk menyelesaikan tugas terakhirnya. Salah satunya yaitu tugas pengabdian pada masyarakat yang orang lebih mengenalnya dengan sebutan KKN atau kuliah kerja nyata. Malam ini Ayu, teman sefakultasnya, baru saja membicarakan tentang rencana bahwa ia sudah memiliki tempat yang cocok untuk melaksanakan KKN mereka. Dan Nur pun akan ikut dalam observasi pengenalan pada desa tersebut. Di tengah Nur mempersiapkan keberangkatannya malam ini, ia teringat harus segera memberitahu temannya yang lain tentang observasi ini. Karena ia tahu bahwa KKN program mereka harus diselesaikan bersama-sama, janji sebagai sahabat harus lulus bersama-sama. Wid, di mana? Di rumah, Nur. Sudah dapat tempat KKN-nya? Nanti malam, Wid, aku berangkat sama Ayu. Doakan ya. Enggih. Semoga di ACC. Amin, balas Nur mematikan HP-nya. Detik demi detik berputar. Tanpa terasa malam telah tiba. Nur melihat sebuah mobil kijang berhenti. Dari dalam keluar sahabatnya Ayu. Di belakangnya ada sosok lelaki. Mungkin itu adalah Mas Ilham, kakak Ayu. Pikir Nur dalam hati. Ayo Buddha, kata Ayu sambil menggandeng tangan Nur agar segera masuk ke dalam mobil. Mas Ilham membawakan barang Nur, kemudian mobil pun mulai berangkat. Jauh tidak yuk? Tanya Nur. Paling 4 jam sampai 6 jam, tergantung ngebut atau enggak. Yang jelas desanya bagus, tak jamin, masih alami. Pokoknya cocok buat proker yang kita susun kemarin. Ayu terlihat begitu antusias, sementara Nur, ia merasa tidak nyaman. Banyak hal yang membuat Nur bimbang, salah satunya tentang lokasi dan sebagainya. Sejujurnya ini kali pertama Nur pergi ke arah wetan. Sebagai perempuan yang dilahirkan di daerah Kulon, ia sudah seringkali mendengar rumor tentang arah wetan. Salah satunya kemistisannya. Mistis bukan hal baru bagi Nur, bahkan ia sudah kenyang dengan berbagai pengalaman akan hal itu. Saat menempuh pendidikannya sebagai santriwati, mengabaikan perasaan tidak bisa dilakukan secara kebetulan semata. Dan seperti malam ini, belum pernah Nur merasa tidak enak seperti ini. Benar saja, perasaan tidak enak itu terus bertambah seiring mobil terus melaju. Salah satu pertanda buruk itu ketika sebelum memasuki kota J,
di mana tujuannya kota B. Nur melihat kakek-kakek yang meminta uang di persimpangan. Ia seakan menatap Nur dengan tatapan yang prihatin. Bukan itu saja, ia menggelengkan kepalanya, seolah memberi tanda pada Nur yang berada di dalam mobil untuk mengurungkan niatnya. Namun, Nur tidak mengambil spekulasi apapun. Ada teman yang lain yang menunggu kabar baik dari observasi hari ini. Hujan tiba-tiba turun. Tanpa terasa, 4 jam lebih perjalanan ini ditempuh. Mobil berhenti di sebuah rest area yang sepi, lalu sebelum akhirnya melanjutkan lagi perjalanan. Mas Ilham menghentikan mobilnya di pinggir hutan. Tidak ada akses jalan lagi untuk mobil. Desa ini ada di dalam hutan, kata Mas Ilham. Nur tidak berkomentar, ia hanya berdiri di samping mobil yang berhenti di tepi jalan hutan ini. Sebuah hutan yang sudah dikenal oleh semua orang Jawa Timur. Nur melihat hutan yang gelap. Ada yang memanggil-manggil namanya. Nur, Nur. Nur mengabaikan suara itu. Tidak berapa lama, nyala lampu dan suara motor terdengar. Mas Ilham melambaikan tangannya. Itu orang desanya. Masuknya harus naik motor. Mobil tidak bisa masuk soalnya, kata Mas Ilham kepada Nur dan Ayu. Nur dan Ayu mengangguk pertanda ia mengerti. Tanpa berpikir panjang, Nur sudah duduk di jok belakang. Dan mereka berangkat. Memasuki jalan setapak dengan tanah yang tidak rata, membuat Nur harus memegang kuat jaket bapak yang memboncengnya. Tanah masih lembab, ditambah embun pajar sudah terlihat di sana-sini. Malu-malu memenuhi pepohonan rimbun. Nur melihat sesosok wanita. Ia sedang menari di atas batu. Kilatan matanya tajam dengan paras elok dan cantik. Si wanita tersenyum menyambut tamu yang sudah ia tunggu. Ke belakang, Nur mendapati si wanita itu sudah hilang tanpa jejak. Ia tahu dirinya sudah disambut dengan entah apa itu namanya. Setelah memasuki desa, Mas Ilham berpeluk kangen dengan seorang pria yang mungkin seumuran dengan ayahnya di rumah. Pria itu ramah dan murah senyum, menyambut tangannya. Nur mendengar pria itu memperkenalkan diri. Kulo Prabu, saya Prabu. Sapurane Ham, aku eroh kene wes kenal suwe. Tapi deso iki gak tahu loh gawe kegiatan KKN. Tolonglah mas, kata Mas Ilham. Dibantu adikku. Suasana saat itu tegang. Gak iso Ham, kata Pak Prabu menekan Mas Ilham dengan ekspresi tak terduga. Ngeten lho Pak, ngapunten kulo nyuwun tolong. Kulo bakal jogo sikap ten mriki. Mboten neko-neko. Begini loh Pak, maaf, saya minta tolong. Saya akan menjaga sikap di sini. Saya tidak akan aneh-aneh. Tolong Pak, ucap Ayu, matanya berlinang air mata. Ia tidak pernah melihat Ayu sengotot ini. Mimik wajah Pak Prabu yang sebelumnya mengeras, sekarang melunak. Piro sing KKN dek, berapa yang KKN nanti dek? Dengan semangat Ayu menjawab, 6 Pak. Dan hari ini berakhir dengan persetujuan Pak Prabu dan tentunya dengan masyarakat sekitarnya. Esoknya Ayu dan Nur memeriksa desa sekitar. Nur sudah tahu proker apa saja yang akan menjadi wacana mereka. Salah satunya kamar mandi dan sumur. Ia tahu masyarakat mendapatkan akses air hanya dari sungai saja. Jadi terpikirkan mungkin sumur lebih efisien.
Di tengah mereka merundingkan berbagai proker kelak, Nur terdiam memandang sebuah batu yang ditutupi kain merah. Dan di bawahnya ada sesajian yang lengkap dengan bau kemenyan. Di atasnya berdiri sosok hitam dengan mata picing menyala merah. Meski hari siang bolong, Nur bisa melihat kulitnya yang ditutupi oleh bulu serta tanduk kerbau. Mata mereka saling melihat satu sama lain. Banyak hal yang tidak beres di desa ini. Lalu Nur mengatakan pada Ayu bahwa mereka harus pulang. Lapo to Nur, kok gopoh men? Kenapa sih Nur, kamu buru-buru pergi? Kasihan Mas Ilham, wes ngenteni, ucap Nur. Yowis, Ayu menimpali. Mereka pun segera naik motor. Sebelum keluar dari desa itu, sosok yang Nur lihat, apalagi kalau bukan genderuwo. Pelan mobil itu pun meninggalkan jalanan hutan itu. Nur dan Ayu kembali ke kotanya, mempersiapkan semuanya sebelum mereka nanti kembali. Nur, ajak Bima sama Widya sama kenalanku Kating, ucap Ayu di dalam mobil. Ngapain sih ngajak Bima? Biar rame, kan udah kenal sejak lama, sahut Ayu. Kenapa bukan kamu saja yang ngajak? Timpal Nur. Kan kalian pernah satu pondok, jadi sudah kenal lebih lama. Pokoknya ajak anak itu ya. Yo wis iyo, Nur pun mengalah. Biar Widya tak telepon, biar cepat dibuatkan proposalnya. Mumpung kampus belum buat daftar KKN-nya. Bisa gawat kalau kampus udah buat daftarnya. Mumpung kita udah dapat tempat KKN-nya. Siang itu Nur melihat Widya dan Ayu di hari pembekalan sebelum keberangkatan KKN mereka. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya dua orang yang akan bergabung dalam kelompok KKN mereka pun muncul. Namanya adalah Wahyu dan Anton. Mereka membicarakan semua proker, menentukan jadwal keberangkatan. Semua anak sudah setuju, termasuk Widya, yang hampir sepanjang hari terus menceritakan bahwa ibunya memiliki firasat yang buruk pada tempat KKN mereka. Nur hanya terdiam dan mendengar, karena di dalam dirinya ia merasakan hal yang sama. Apalagi setelah beberapa kejadian yang dilihatnya. Pada malam keberangkatan, Nur, Widya, Ayu, Bima, Wahyu, dan Anton sudah berkumpul. Perjalanan dilanjutkan dengan mobil elep yang sudah mereka sewa untuk mengantarkan mereka ke pemberhentian di mana nanti mereka akan dijemput oleh warga desa. Nur masih melihat temannya Widya memasang wajah yang tidak nyaman. Hanya sebuah harap yang Nur panjatkan bahwa mereka berangkat utuh dan semoga pulang dengan utuh juga. Tetapi tidak ada yang tahu doa apa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerimis mulai turun di sepanjang perjalanan. Nur hanya melihat ke jalanan yang lenggang. Tepat di pemberhentian lampu merah, seseorang menggebrak kaca mobil elepnya. Nur begitu terkejut sampai tersentak mundur. Dari dalam mobil, Nur melihat pengemis tua itu. Ia menggebrak mobil membuat yang ada di dalam mobil kebingungan. Termasuk si sopir berteriak agar lelaki tua itu berhenti sembari melemparkan uang recehan. Dari bibirnya Nur melihat dia berucap, "Ojo budal dok, jangan berangkat nak." Suaranya familiar seperti suara seorang wanita tua. Sampailah mereka di tempat pemberhentian. Setelah menunggu, terlihat rentetan cahaya motor mendekat dari seberang jalan setapak. Nur menunjuk cahaya itu.
Iku wong deso sing nyusul rek. Itu orang desanya yang mau jemput kita. Tanpa membuang waktu mereka pun melanjutkan perjalanan. Jalanan setapak dengan lumpur karena gerimis, pohon besar dan gelap, dengan kabut di sana sini terlihat di sepanjang perjalanan. Yang hanya terdengar hanya suara motor menderu tanpa ada suara binatang malam. Namun semua berubah ketika tiba-tiba dari jauh terdengar suara gamelan. Suaranya sayup-sayup jauh. Namun semakin lama semakin jelas. Nur mengamati tempat itu. Aroma bunga melati tercium menyengat di hidungnya. Nur masih mencari dari mana suara itu terdengar. Pas di antara rerumputan di samping jalan setapak, terlihat seorang wanita menunduk. Ia menunduk kemudian melihat Nur, diikuti lenggak-lenggok lehernya serta ayunan gerakan tangan dan lengannya yang bergerak seirama dengan suara gamelan. Nur melihat wanita itu menari di tengah malam, di tengah kegelapan hutan yang sunyi senyap. Gerakannya begitu anggun, meski motor terus bergerak, Nur bisa melihat ia menari dengan sangat mempesona. Seakan-akan ia bertunjuk untuk sebuah panggung yang tidak bisa Nur lihat. Siapa yang menari di malam buta seperti ini? Nur terdiam dalam kengerian yang ia rasakan sendirian. Tidak lama motor berhenti dan sampailah di desa. Nur tidak mengatakan apapun. Ia melihat Pak Prabu menyambut mereka. Saat Pak Prabu mempersilahkan mereka ke tempat peristirahatan mereka selama di desa ini, Widya tiba-tiba mengatakannya. "Pak, kok desanya jauh sekali ya? Pelosok dari mana sih Mbak? Orang dari jalan aja hanya 30 menit. Nur hanya melihat saja. Ia tidak mau mengatakan apapun, termasuk wajah Ayu yang memerah, entah malu atau apa. Mungkin Ayu merasa Widya sudah melakukan hal yang tidak sopan sebagai tamu. Widya memang seharusnya tidak mengatakan hal itu. Di tengah perdebatan antara Widya dan Ayu, tiba-tiba di balik pohon jauh ada sosok hitam dengan mata merah tengah mengintai mereka. Dan sialnya hanya Nur yang melihat. Akhirnya perdebatan itu selesai. Nur meninggalkan sosok itu yang masih mengintip dari balik pohon. Lalu mereka masuk ke sebuah rumah milik salah satu warga yang disewakan untuk mereka tinggali selama menjalankan tugas KKN mereka. Di sana rupanya perdebatan Ayu dan Widya berlanjut. "Kamu kok keras kepala? Sudah dikasih tahu. Tadi gak sampai setengah jam." Nur masih melihat, alih-alih menengahi, Nur lebih kepikiran dengan hal lain. Salah satunya, genderuwo itu untuk apa ia mengintainya? Namun tiba-tiba Widya mengatakan sesuatu yang membuat Nur tidak bisa mengabaikannya. "Kamu tadi dengar atau enggak? Ada suara gamelan di tengah hutan." Tapi ucapan Widya ditanggapi Ayu dengan nada mengejek. "Halah, paling tadi kebetulan ada yang mengadakan acara di desa tetangga." Nur yang mendengar itu bereaksi pada Ayu. "Yuk, gak ono loh deso maneh nang kene. Kata orang dulu, bila mendengar suara gamelan, itu artinya sebuah pertanda buruk." Malam itu berakhir. Meski perdebatan masih berlanjut di batin mereka masing-masing, pertanda apa yang sudah menunggu? "Yuk, aku mau ngomong sebentar, bisa kan?" "Ngomong apa, Nur?" tanya Ayu. Nur dan Ayu pergi ke pawon dapur. Wajah Nur masih tegang. Ia masih ingat, matanya tidak mungkin salah. Ia melihat makhluk itu.
Yuk, aku mau tanya, kamu gak merasa aneh kah di desa ini? Kamu ingat gak, kok bisa-bisanya Pak Prabu sampai melarang keras kita KKN di sini? Apa kamu gak curiga? Apa sih maksudmu ngomong kayak gitu? Ucap Ayu ketus. Mungkin Pak Prabu punya alasan kenapa beliau melarang kita KKN di sini. Kalau kamu ngomong begini karena perkara Widya tadi, gak masuk akal Nur. Kamu sendiri ikut aku observasi di sini kan? Apa ada yang aneh? Enggak kan? Sudahlah, cuma beberapa minggu aja loh. Ayu pergi meninggalkan Nur. Sementara Nur tidak mungkin menceritakan apa yang ia lihat. Ayu bahkan tidak percaya akan hal yang gaib. Nur pun mengalah lagi. Nur, Widya memanggil. Nur pun menatap wajahnya yang sayu. Tampak ia baru saja menangis. Tidak aneh memang. Siapa yang tidak akan menangis bila merasakan hal yang bahkan tidak masuk akal seperti itu? Bisa aku minta tolong? Ucap Widya. Tolong jangan ceritakan ya soal tadi. Soal aku dengar gamelan, aku gak enak kalau sampai kedengeran warga desa. Kita kan tamu di sini. Nur hanya mengangguk. Namun sebelum Widya beranjak dari tempatnya, Nur tiba-tiba mengatakannya. Wid, sebenarnya aku juga mendengar suara gamelan itu. Malah aku melihat ada yang menari di sana. Widya yang mendengar itu dari Nur seakan gak percaya. Mereka terdiam cukup lama, bingung harus bereaksi seperti apa. Sudah, jaga diri baik-baik ya. Insya Allah gak bakal terjadi apa-apa kalau kita hormat dan menjunjung sopan santun selama tinggal di sini. Ucapan Widya sedikitnya membuat Nur lega. Namun, Nur tidak menceritakan tentang sosok hitam yang mengintai mereka. Malam pertama, Nur, Ayu, dan Widya tidur dalam satu kamar yang sama. Mereka sepakat untuk menggelar tikar. Nur ada di tengah, sementara Ayu dan Widya ada di samping kiri kanan Nur. Dari kejauhan terdengar binatang malam bersahut-sahutan, berlomba untuk menunjukkan eksistensinya. Manakala Nur sadar, dua sahabatnya telah tertidur lelap. Ia terjaga sendirian, menatap langit-langit berupa genteng hitam dengan sarang laba-laba. Rumah desa, tentu saja, pikir Nur memaklumi. Sekat kamarnya pun tidak menyentuh langit, jadi Nur bisa melihat celah di sana. Ketika memikirkan kejadian hari ini, Nur tiba-tiba tersadar bahwa suara riuh binatang malam tidak terdengar lagi. Berganti dengan suara sunyi yang memekik, membuat telinga Nur menjerit dalam ngeri. Perasaan tidak enak tiba-tiba muncul begitu saja, membuat Nur lebih awas. Ketika pandangannya mencoba mencari cara untuk mengurangi rasa takutnya, di tengah cahaya lampu petromak yang memancarkan sinar temaram, di sudut sekat kamar, sosok bermata merah mengintainya. Nur tercekat, ia beringsut mundur menutup wajahnya dengan selimut yang ia bawa. Pancaran wajahnya terbayang di dalam kepala Nur. Mengingatnya benar-benar membuat jantung di dadanya berdegup kencang. Ia masih ingat tanduk kerbau itu di kepalanya. Pancaran amarahnya seolah membuat Nur semakin tersudut dalam ketakutan. Tanpa sadar, Nur mulai membaca ayat kursi, satu dari banyak ayat yang diajarkan gurunya untuk menolak rasa takut. Untuk menunjukkan bahwa manusia memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, setiap ia menyelesaikan satu ayat panjatan doa,
selalu diikuti oleh suara papan kayu yang digebrak dengan serampangan. Keras suara itu menghantam. Nur mulai menangis sendirian. Ia tahu makhluk itu masih ada di sana, tidak terima dengan apa yang dia lakukan. Salahkah bila ia meminta bantuan pada Allah? Tepat ketika isi hati Nur menyeruak, perlahan suara itu menghilang, hilang berganti hening. Nur terbangun ketika subuh memanggil. Ia masih belum mengerti apakah itu mimpi atau benar-benar terjadi. Yang ia tahu, ia harus menjalankan tugasnya sebagai seorang muslimah yang taat, tidak boleh meninggalkan sholat. Nur hanya meyakinkan dirinya tidak akan bercerita bahkan kepada kedua sahabatnya atas apa yang menimpanya semalam. Pagi harinya Pak Prabu mengumpulkan semua anak, mengatakan bahwa hari ini ia akan memperkenalkan keseluruhan desa dan mana saja yang bisa dijadikan proker untuk mereka kerjakan sesuai kesepakatan. Selain hal-hal umum, hanya Wahyu katingnya yang selalu menimpali ucapan Pak Prabu dengan candaan, membuat tawanya pecah. Semua terasa alami seperti KKN yang Nur bayangkan. Sampai mereka berhenti di sebuah tempat yang membuat Nur tidak nyaman. Sebuah pemakaman, di sampingnya banyak pohon beringin yang besar. Selain itu, pemandangan pemakaman itu juga terkesan sangat aneh. Setiap batu nisan ditutupi kain hitam, membuat Nur atau semua orang menjadi penasaran. Apa alasannya? Namun Nur merasakan ada angin dingin seperti mengelilinginya. Ia tahu ada yang tidak beres dengan tempat ini. Seakan-akan tempat ini sudah menolaknya. Satu hal yang membuat Nur semakin curiga kepada Pak Prabu, di mana tiba-tiba ia terpicu oleh kalimat Wahyu. Kemudian beliau melontarkan ucapan bernada mengancam. Seakan-akan Pak Prabu menjaga sesuatu yang sakral. Namun, ancaman apa yang Pak Prabu sebenarnya sembunyikan? Untungnya Bima langsung menengahi insiden itu, membuat Pak Prabu kembali menjadi Pak Prabu sebelumnya. Nur seakan tahu, ia tidak sanggup lagi mengikuti kegiatan keliling desa ini. Maka ia pamit untuk kembali ke penginapan. Untungnya Pak Prabu mengizinkan. Bima menawarkan diri untuk mengantar Nur, dan Pak Prabu sekali lagi mengizinkan. Semua anak melanjutkan tur mereka bersama Pak Prabu. Sementara Nur dan Bima berjalan kembali ke area rumah tempat mereka menginap. Ada apa sih Nur? Ada hantu lagi? Dari semua anak memang tidak ada yang lebih mengenal Nur selain si Bima temannya saat mondok dulu. Nur hanya tersenyum kecut menjawab seadanya bila mungkin kesehatannya sudah menurun. Namun Bima tahu Nur berbohong. Di pemakaman tadi rame ya? Ucapan Bima tidak digubris sama sekali oleh Nur. Sehingga Bima akhirnya menyerah. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba Bima menanyakan sesuatu yang membuat Nur curiga pada Bima. Nur, Widya itu sudah punya pacar apa belum sih? Gimana? Tanya Nur lagi. Temanmu Widya loh, sudah punya pacar apa belum? Tanyakan sendiri aja ya. Nur tahu Bima suka kepada Widya. Hari itu Nur yang banyak menghabiskan di dalam kamar, terbangun ketika Ayu memanggilnya. Semua anak sudah berkumpul dan Ayu menunjukkan proposal proker mana yang sudah disetujui Pak Prabu. Di mana Ayu membagi menjadi 3 kelompok terlepas dari satu proker kelompok. Widya dengan Wahyu, Nur dengan Anton, sementara Ayu dengan Bima. Semua anak sepakat tidak ada yang komentar banyak. Mengingat Ayu yang paling berjasa sehingga bisa mendapatkan tempat KKN tanpa campur tangan pihak kampus.
Lusa adalah awal dari persiapan proker bersama. Sore pun datang. Ketika Nur baru saja selesai merapikan barangnya untuk persiapan proker kelompok, Widya masuk ke kamar. "Nur, mandi yuk." "Di mana?" tanya Nur. "Di bilik sebelahnya sungai. Ada sebuah bilik kecil, tahu kan? Yang bangunannya kayak kolam itu loh." Nur tidak menjawab, namun setelah memikirkan bahwa ia belum membasuh badannya sejak pertama kali datang ke sini, ia pun setuju dengan syarat Nur mau jadi yang pertama mandi. Saat melewati sinden, Nur sudah merasakan perasaan tidak nyaman. Sinden itu terdiri dari anak tangga yang disusun dengan batu bata merah. Tampaknya bangunannya sudah tua. Ada air jernih di dalamnya, namun Nur tidak pernah melihat ada yang mempergunakan air itu. Selain itu, fokus Nur pada bentuk yang menyerupai candi kecil di belakangnya. Dan di pelataran candi ada sesajen, hal yang sudah lumrah di tempat ini. Hanya saja Nur tidak melihat adanya gangguan saat ia mengamati sinden. Sampailah mereka di bilik yang di belakangnya ada pohon besar. Pohonnya rindang, dengan rimbun semak di balik samping bilik. Widya memberitahu Nur bila di dalamnya ada kendi besar yang sudah diisi air oleh warga dari sungai. Dan memang untuk mandi anak-anak KKN. Baru saja masuk, Nur langsung mencium aroma amis, seperti aroma daging busuk. Namun, Nur mencoba mengerti, mengingat biliknya sendiri tidak terlihat seperti kamar mandi yang bersih. Lantainya dari tanah, sedangkan kiri kanan dipenuhi lumut. Jadi, Nur mencoba memaklumi. Ia pun segera membasuh badannya dengan air yang di dalam kendi. Namun, ada perasaan aneh ketika air membilas badannya, seperti ada benda kecil yang mengganjal saat bersentuhan dengan kulitnya. Ketika diperhatikan dengan seksama, apa yang ada di dalam isi kendi, air itu dipenuhi dengan rambut. Nur terkejut, bahkan ia istighfar terus-menerus. Sembari ia beringsut mundur, ia mencoba memanggil Widya, namun aneh. Tidak ada jawaban apapun dari Widya. Nur dengan berselimut handuk mencoba membuka pintu bilik itu. Namun pintu seperti ditahan oleh orang dari luar. "Wid, buka! Wid, buka!" teriak Nur sembari menggedor pintu anyaman bambu itu. Namun tetap tidak ada jawaban apapun dari Widya. Sampai Nur menyadari di belakangnya ada sosok hitam itu besar sekali sampai menyentuh langit bilik. Nur pun memejamkan mata rapat-rapat. Yang pertama ia lakukan adalah istighfar kencang-kencang, sembari tangannya mencari batu di tanah bilik. Ketika tangannya berhasil meraih sebuah batu, Nur melemparkan kuat-kuat batu itu, sembari mengucap doa yang diajarkan gurunya bila bertemu lelembut, sampai sosok itu lenyap. Nur butuh waktu untuk menenangkan diri. Ia tahu ia sudah diincar, namun kenapa dia diincar? Ia tidak melakukan apapun yang membuatnya diincar. Bahkan bila karena ia secara tidak sengaja melihat makhluk itu, seharusnya bukan hanya Nur yang sial, tapi makhluk itu pun sial. Tiba-tiba pintu terbuka, di mana Widya melihat Nur dengan ekspresi ganjil. "Lapo Wid? Kenapa Wid?" "Hehe, gak popo," ucap Widya saat itu. "Ayo mandi biar aku yang jaga, cepet ya, sudah mau malam." Awalnya Widya ragu, ia seperti mau mengurungkan niatnya. Tidak hanya itu, Widya seperti mau mengatakan sesuatu. Namun kemudian lagi-lagi ia mengurungkan niatnya. Kemudian ia pun menutup pintu bilik.
Ketika Nur berjaga di luar, sayup-sayup ia mendengar suara orang berkidung. Penasaran, Nur mulai mencari sumber suara dan berakhir pada gema dari dalam bilik. Takut hal buruk terjadi, Nur mencoba memanggil Widya, menyuruhnya agar ia segera menyelesaikannya. Namun Widya tidak menjawab teriakannya. Suara kidung itu terdengar semakin jelas. Dari samping bilik ada semak belukar. Nur mencoba melempar batu dari sana. Namun ia terperanjat saat tahu di belakang bilik ada sesaji lengkap dengan bau kemenyan yang dibakar. Nur mencoba mengabaikannya, tetapi berusaha tetap memanggil sahabatnya. Sampai dari salah satu celah, ia melihat yang di bilik bukan Widya, namun sosok cantik jelita. Siapa lagi bila bukan si penari yang Nur lihat di malam kedatangannya di desa ini. Wanita cantik itu membasuh badannya dengan anggun sembari berkidung. Di mana Widya, pikir Nur. Ia tak menemukan sahabatnya, tidak dimanapun. Ia mencoba melihat sampai sosok itu tersenyum seolah tahu Nur sedang melihatnya. Lalu ia bergerak menuju pintu membukanya. Dan saat itulah Nur melihat Widya keluar dengan wajah kebingungan. Selama di perjalanan pulang, Widya mencoba mengajak Nur berbicara. Namun Nur tidak merespon ucapan Widya. Ia malah memikirkan apa yang baru saja yang ia lihat. Bukan hal kebetulan semata, seperti sebuah pesan. Tapi pesan apa? Widya dalam bahaya atau dirinya yang sedang dalam bahaya? Malamnya setelah sholat Isya, Nur berpamitan sama Ayu dan Widya. Ia ingin menemui Pak Prabu untuk pengajuan proposal prokernya bersama Anton. Ayu sempat bertanya pada Nur, apakah Anton menemani? Namun Nur mengatakan ia bisa sendiri. Meski Ayu menawarkan diri, namun Nur menolaknya. Sebetulnya ada hal yang mau diluruskan, bukan prokernya. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pak Prabu tahu sesuatu, setidaknya itu asumsi Nur. Dan ia merasa harus bertemu beliau malam ini. Seakan-akan ada yang membisikinya bahwa ia harus pergi ke rumah Pak Prabu. Benar saja, Pak Prabu duduk di teras rumah. Seakan-akan beliau sudah menunggunya. Namun ada sosok lain yang duduk bersamanya. Seorang lelaki renta. Ia duduk sembari mengusap bakau lintingan. Dan ketika Nur datang, si lelaki tua itu tersenyum seperti mengenalnya. Nur mendekat, memberi salam. Pak Prabu tersenyum ramah seperti biasanya, lalu mempersilahkan Nur duduk. Namun, Nur lebih tertuju pada 3 gelas kopi yang tersaji. Ini yang punya kemana ya Pak? Kopinya kelebihan 1. Itu kopi untuk kamu, Mbak yang cantik, ucap lelaki renta itu. Ia masih tersenyum memandang Nur. Ngapunten Mbah, kula mboten ngopi. Mohon maaf kek, saya tidak minum kopi. Wis lah tak, diombe sek, gak oleh nolak purangane tuan rumah nang kene yo. Gak apik, sudahlah diminum dulu, gak baik nolak pemberian tuan rumah di sini. Tidak bagus pokoknya. Enggih Pak, ucap Nur. Ketika Nur menyesap kopinya, aneh. Kopi itu terasa seperti aroma melati, rasanya manis, dan ia tidak menemukan ampas. Padahal dari luar, kopi itu terlihat seperti hitam yang sekali lihat bisa dirasakan rasanya akan sepahit apa. Si kakek bertanya, "Yo opo rasane?" "Enak Mbah." Si Mbah mengangguk puas. Kemudian bertanya kembali, "Sekarang kamu boleh cerita, kamu kenapa kesini anak cantik?"
Saya mau tanya sama Pak Prabu, Kek. Tanya apa? Saya diikuti oleh sosok besar, Kek. Saya merasa takut. Apa saya sudah melakukan kesalahan sehingga saya dikejar? Apa ada yang saya perbuat dan membuat tidak nyaman warga sini? Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saat itulah Pak Prabu bicara. Nak, ini bukan salahmu. Alasan kenapa kamu diikuti karena kamu bawa sesuatu dari luar. Maksudnya bagaimana, Pak? Saya tidak mengerti maksud Bapak. Si kakek kemudian melanjutkan. Kamu itu, Nak, ada yang menjaga. Siapa ya? Nenek-nenek. Nah, itu yang dia tidak terima di sini. Paham, Nak? Mohon maaf, saya belum mengerti. Sudah, begini saja. Besok malam kamu ke sini. Saya tunjukkan sesuatu sama kamu. Meski tidak mengerti maksud ucapan Pak Prabu dengan lelaki renta itu, Nur akhirnya kembali ke penginapannya dengan membawa nama lelaki renta itu yang menyebut dirinya dengan nama Mbah Buyut. Yang pertama Nur lihat saat ia menginjak penginapan adalah Widya. Ia seperti sudah menunggunya. Dan benar saja, Widya mengajukan pertanyaan aneh seperti dari mana, kenapa tidak minta ditemenin. Namun Nur tidak ingin menceritakannya. Ia takut bila Widya dan yang lain terlibat. Nur langsung pergi ke kamar beristirahat. Meski pikirannya masih menerawang jauh, ia tidak tahu harus melakukan apa selain menyimpannya sendiri, berharap mendapatkan ketenangan dalam tidurnya. Nur malah mendapat mimpi tak terlupakan, seperti sebuah pesan untuknya. Di mimpi itu Nur melihat sebuah tempat, banyak pepohonan yang tumbuh. Salah satunya yang tidak akan pernah Nur lupakan adalah pohon jati kroyo, atau lebih dikenal dengan nama jati Belanda, yang tumbuh di sepanjang mata memandang. Bukan hanya itu saja, ada rimbun tumbuh tanaman beluntas. Aroma dedaunan beluntas yang wangi membuat Nur mengingat kembali saat ia masih tinggal di pesantren. Namun Nur sadar bahwa ia saat ini berdiri di tengah hutan belantara sendirian dengan kegelapan malam yang menyiutkan nyalinya Nur. Nur mulai berjalan menyusuri tanah lapang sejauh mata memandang. Nur hanya melihat pepohonan yang besar diselimuti kabut keputihan. Tepat ketika Nur tengah berjalan, ia mendengar riuh sorai dari kejauhan. Dari suara itu terdengar ramai orang, entah ada apa, sehingga keramaian itu membuat Nur penasaran. Ia pun mendekat. Semakin mendekat sumber suara, Nur merasa ada yang janggal. Entah apakah di balik pepohonan atau semak belukar ada yang tengah mengawasinya. Nur hanya mengucap kalimat yang bisa menguatkan batinnya bahwa ia di sini bukan berniat mengganggu. Mbah, mohon maaf, cucumu hanya ingin lewat, tidak ada keinginan mengganggu. Mohon maaf ya Mbah. Kalimat itu terus Nur ucapkan, dan sampailah ia di keramaian itu. Banyak sekali orang, mulai dari yang tua hingga yang muda, dari anak-anak sampai remaja. Mereka semua berkumpul menjadi satu. Di depan ada sebuah sanggar besar, ada alunan musik gamelan yang mengalun merdu. Tepat di tengah sanggar, ada sosok penari yang sangat cantik. Nur tidak pernah tahu ada tempat seperti ini di desa ini. Sebelumnya, memang dia tidak mengikuti Pak Prabu saat mengajak semua rombongan temannya berkeliling kampung ini. Maka saat itu Nur hanya berpikir, inilah warga kampung mengadakan hajatan. Nur masih belum menyadari kenapa dan bagaimana ia bisa sampai di sana. Yang ia tahu, ia tersesat sampai akhirnya berakhir di tempat ini. Ketika Nur tengah asik menikmati pertunjukan itu,
Tiba-tiba terdengar sayup seorang berteriak. Anehnya, hanya Nur yang merasa mendengarnya. Teriakannya itu pilu, meminta tolong. Nur pun meninggalkan keramaian itu. Matanya awas, mencari sumber suara yang meminta tolong itu. Naas, ketika Nur tengah berjalan, ia terpelosok jatuh dari sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi. Nur mencoba bangkit, melihat kakinya yang merasa mati rasa. Saat itulah Nur melihatnya, seekor ular tengah menatapnya. Ia mendesis, membuat Nur hanya bisa terpaku melihatnya. Sisiknya hijau jamrud. Meski ukurannya tidak terlalu besar, ular itu cukup membuat Nur ketakutan. Dengan tenaga yang tersisa, Nur merangkak menjauhinya. Masalahnya adalah setelah itu muncullah orang yang Nur kenal. Sosok yang berjalan mendekati Nur, Widya. Widya memeluk ular itu seperti peliharaannya, membiarkan ular itu meliliti tangannya. Seakan-akan ular itu adalah temannya. Melihat itu, Nur tidak tahu harus bicara apa, karena setelah itu Nur tersentak dari tidurnya setelah mendengar suara bising dari luar rumah. Meski masih dalam keadaan syok, Nur segera berlari menuju suara bising. Rupanya di luar rumah ramai orang tengah berkumpul. Nur melihat Wahyu, Ayu, pemilik rumah, dan Widya entah apa yang mereka lakukan. Nur belum mengerti sama sekali. Yang ia dengar hanya ucapan ibu pemilik rumah. Sudah, ayo masuk, sudah malam. Namun ketika mata Nur dan Widya bertemu, ada tatapan kebingungan di sana. Wahyu kembali ke posyandu tempat ia menginap. Sementara si ibu pemilik rumah menggandeng Widya masuk ke rumah. Hanya tinggal Ayu dan Nur yang ada di luar rumah. Ada apa sih Yuk, kok berisik sekali? Wahyu bilang melihat Widya sedang menari di sini. Entahlah, kok bisa ya? Aku juga kaget waktu melihat Widya tidak ada di dalam kamar. Nur yang mendengar itu hanya terdiam, sembari memikirkan mimpinya. Widya hanya itu yang terbersit dalam pikirannya Nur. Ia tahu ada yang janggal dari dirinya, Widya dan tempat ini.